Lihat gak tuh, cakep banget gak sih? Flannya tuh creamy dan juga pie-nya kelihatan renyah banget. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita akan bikin pie series. Jadi hari ini gue akan bikin mini fruit pie yang kalian udah request udah lama, tapi gue baru bikin sekarang. Gampang, enak banget, dan kita akan topping dengan buah-buah segar. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi pertama-tama kita akan bikin kulit pie-nya dulu. Nanti kulit pie-nya kita akan rest dulu di kulkas. Setelah itu kita akan bikin fillingnya. Fillingnya itu apa? Kita akan bikin flan, ya pastry cream patissiere. Dan di sini gue akan bikin yang plain vanilla. Enak banget. Nanti kita akan makan dengan buah. Jadi kayak asam, manis, segar gitu ya. Dan step pertamanya di sini kita akan bikin kulit pie-nya. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box kayak biasa. Untuk kulit pie-nya sendiri ini tuh simple banget. Kita hanya butuh 4 bahan. Kita punya mentega tawar, punya gula halus, dan di sini kita akan menggunakan kuning telur. Jadi di sini kuning telurnya itu bakalan bikin pie-nya itu bener-bener rich. Kalau kalian nggak mau pakai kuning telur, ini tuh kira-kira kan 40 gram atau nggak 35 sampai 40 gram kuning telur. Kalau mau diganti dengan telur bisa, telurnya kalian mix, kalian timbang 35 sampai 40. Tapi biasanya tuh kalau kuning telur kan 15, mungkin 35 cukup. Nanti gue akan taruh di description box. Tapi gue akan pakai kuning telur karena nanti pie-nya bakalan lebih rich dan pastinya lebih enak. Ya, nah di sini gue pakai mentega tawar, ya, unsalted butter. Mau ganti dengan margarin boleh banget. Kalau pakai butter pastinya dia akan lebih renyah-renyah yang kayak lembut gitu. Kalau pakai margarin enak juga, tapi dia akan cenderung ke lebih garing. Balik lagi karena dia kan full lemak. Kalau butter kan ada susunya, ya. Ini dalam room temperature. Kita akan campurkan dengan gula halus. Ini kita akan bikin sweet dough, dimana tekstur pie-nya itu akan slightly hancur di mulut karena metodenya itu beda ya. Jadi kalau bikin pie itu ada yang flaky, kalau kalian tahu gue pernah bikin quiche, dan juga kita akan bikin sweet dough. Kalau bikin teknik ini kita akan mencampurkan mentega dan gula sampai dia itu lembut. Nanti tekstur pie-nya itu bakalan hancur di mulut. Kayak di sini karena gue pakai unsalted butter, ini gue pakai garam ya. Kita kasih vanilla biar wangi. Terus kalau udah seperti ini kita akan aduk. Ya ini jadi soften butter. Patokannya hanya sampai dia itu creamy, nggak ngembang ya. Jadi kan ini kan masih gerinjilan nih menteganya. Kita akan aduk sampai si gulanya itu dan si gulanya bener-bener jadi paste gitu ya. Jadi di sini tujuannya adalah gue hanya ingin bikin dia itu soft, kayak setengah ngembang gitu, bukan ngembang ya. Jadi dia itu asal dia warnanya mulai berubah sedikit dan teksturnya lebih kayak creamy, ini akan menghasilkan tekstur pie yang benar-benar soft dan juga hancur di mulut ya. Tapi bukan yang kayak benar-benar ngembang gitu ya. Kalau ngembang nanti takutnya tekstur pie kalian akan terlalu renyah, terlalu hancur. Jadi cuma sampai creamy aja. Nah, pokoknya asal creamy kayak gini ya, lihat tuh. Tadi kan gumpal-gumpal, sekarang tuh jadi kayak lebih lembut gini. Dan di sini gue akan masukin 2 butir kuning telur. Ini cuma kita aduk sampai rata aja. Rata kayak begini. Di sini gue punya tepung serbaguna, tepung protein sedang. Kita akan masukin 2 kali lah biar gampang aduknya. Kayak setengah dulu. Ini kan aduk aja sampai rata aja. Nih ya, kalau bikin pie dough itu kita nggak boleh overwork ya. Asal dia nyampur aja, dia itu sudah boleh kita pakai. Kalau kalian kelamaan diaduk, pertama glutennya kebentuk, ruangan terlalu panas, nanti yang ada fatnya itu bakalan misah dari adonannya. Kalau nanti si fatnya itu mulai terpisah, yang ada kue kalian bakalan keras, yaitu bakalan nggak flaky. Dan adonannya sampai jadi seperti ini dan gak ada tepung sama sekali. Jangan kelamaan diaduk, pokoknya patokannya sampai gak ada tepung sama sekali kayak begini.
Terus kalau udah di sini adonannya akan gue timbang, per piece-nya itu 30 gram. Oke, di sini gue menggunakan loyang pie. Ini ukurannya lupa, gue akan taruh di sini untuk ukurannya. Ini loyang pie-nya itu gue tidak akan poles dengan minyak atau nggak mentega karena menurut gue protein atau lemak dari si pie-nya itu kan sudah berlemak, ada mentega, dia otomatis gak bakal nempel di loyangnya. Kalau udah ditimbang, ini gue akan ratakan di permukaan pie-nya sampai dia rata. Pokoknya sampai bener-bener rata, jangan ada yang ketebelan, jangan ada yang ketipisan kayak begini ya. Oke, di sini pie-nya yang sudah jadi, kita akan tusuk-tusuk dasarnya dengan garpu biar apa? Biar udaranya keluar. Jadi pas di oven dia tuh nggak akan gelembung-gelembung gitu loh, dia tetap rata. Ya, jadi ini tuh penting banget untuk stepnya. Setelah kita tusuk-tusuk kayak begini, baru kita akan simpan di kulkas sampai dia keras. Oke, di sini pie-nya itu sebenarnya adonan ini dapat 15-17 pie, tapi gue bikin 10-12 aja karena kebanyakan, jadi agak repot ya. Dan resep pie-nya ini gue dapat dari buku gue, Baking at Home. Kalau kalian pengen beli buku ini juga, kalian bisa dapetin di toko Gramedia kalian dan juga di e-commerce. Nanti detail pembeliannya atau enggak mungkin kalian bisa beli di mana, gue akan taruh di description box atau enggak gue taruh di kolom komentar gitu aja ya. Dan ini pie-nya kita akan simpan di kulkas sampai kurang lebih kita akan simpan 20-30 menit. Pie paling bagus dalam keadaan dingin karena kita ngetrap dia punya lemak, hasilnya bakalan lebih garing dan teksturnya itu bakalan lebih ringan. Kalau langsung dipanggang, fatnya sudah meleleh, kuenya akan lebih keras ya. Oke, sambil nunggu nih, kita akan bikin fla, vanilla fla. Sebenarnya kan ada yang bikin versinya itu tidak pakai telur, ada yang pakai telur. Di sini gue pakai telur. Kenapa? Karena menurut gue teksturnya akan lebih rich dan juga warnanya lebih kuning. Ya, jadi di sini sangat-sangat gampang bahan-bahannya itu. Kita akan bikin fla pada umumnya. Ya, pertama-tama di sini kita akan campurkan dulu kuning telur. Gue pakai 4 kuning telur. Ya, resep lengkapnya kalian cek di description box saja. Ini gua nggak ada tempering gimana banget. Ini biar cepet aja sih. Di sini kita akan campurkan juga dengan gula pasir. Ya, di sini gua pakai maizena, pati jagung untuk thickening agent. Kita kasih garam. Gue selalu season everything karena menurut gua kalau kasih garam tuh flavornya keluar. Vanilla ya, agak banyakan biar dia wangi. Dan di sini ini optional sih, tapi menurut gue ini enak banget kalau dipakai. Ini gue akan kasih, ini kira-kira aja ram bakar, ini tuh wangi banget ya. Jadi ini bakalan bikin rasa pie-nya itu tidak flat vanilla doang. Ini wajib sih menurut gue, tapi kalau kalian nggak suka atau nggak mau atau nggak punya, di skip juga boleh. Ini untuk enhance dia punya flavor sih menurut gue ya. Kita kasih, ini kita akan aduk sampai rata. Nanti baru kita akan tuangkan susunya. Oke, kalau udah rata kayak begini ya, sudah tidak ada gumpalan, ini kita akan masukin susunya setengah-setengah nih biar gampang nyampurnya ya. Oke, ini kita api kecil aja. Kita sekarang akan mulai masak custardnya ya, nanti dia akan mengental. Oke, jadi seperti pada bikin fla pada umumnya, ini nanti dia akan mulai mengental ya. Jadi maizenanya bereaksi, telur kuningnya juga bakalan matang. Kalau dia menutup itu, otomatis dia tuh suhunya di atas 85 derajat. Dia pasti matang. Tapi kita ngambil berhenti aduk untuk menghasilkan custard yang benar-benar soft dan juga benar-benar creamy, nggak ada gumpalan-gumpalan gitu ya. Nanti patokannya gua nih ya, sudah mengental dia akan menutup gitu loh, kayak bubbly gitu. Oke, tuh ya, lihat gak? Creamy, cakep banget. Dan kalau kita diemin sebentar nih ya, dia tuh tunggu sampai dia tuh, sampai kayak gini tuh, menutup kayak gini. Ini artinya telurnya udah mateng, bagus. Kita matiin, tetap ya, kita aduk, make sure dia itu benar-benar rata, nggak ada gumpalan sama sekali. Oke, ini mentega tawar. Fungsinya ini biar si custard creamy ini lebih creamy, ya. Jadi kayak lebih rich gitu loh. Dan pastinya bakalan bikin si pastry creamnya lebih shining nanti, karena ada lemak dari mentega. Creamy banget, sama sekali tidak ada gumpalan. Dan kalau udah, sekarang ini tuh si custardnya, flaknya, kita akan tuangkan ke wadah yang datar seperti ini. Dan kita akan tunggu sampai dia dingin. Tapi kalau bikin custard kayak gini, ya, ini tuh harus dalam keadaan di wrap, kalau nggak dia ngulit ya, karena dia akan dairy. Tutup, ingat ya, harus nempel. Kenapa harus nempel? Pertama-tama kalau dia ngambang, kan dia kan panas, dia kan nguap, dia berair. Airnya kena flaknya, flak kalian bakalan cepat basi. Dan dia tuh juga nggak akan ngulit. Tunggu sampai dia dingin, nanti kita akan lembutin dan baru kita bisa pakai. Lanjut ke proses manggang pie-nya. Oke, ini pie-nya kan sudah gua keluarin dari kulkas tuh. Bener-bener
keras. Ini keadaan yang paling bagus kalau kita oven. Dan tadi itu gue sudah panasin ovennya di suhu 160 sampai 170 derajat. Pokoknya 20 menit sebelum gue keluarin tuh kita sudah panasin oven, dan akan gue panggang selama kurang lebih 20 sampai 25 menit patokannya sampai dia matang. Warnanya juga cakep. Ini kita akan bikin dia itu bener-bener fully bake alias matang ya. Oke, ini sudah mateng, kalian lihat ya, cakep banget warnanya. Jadi ini gue panggang sampai dia tuh bener-bener mateng, nggak sampai gosong, jadi kayak kuning keemasan. Ini gue panggangnya totalnya itu 22 menit, menurut gue pas. Tunggu udah sampai dingin, kalau dia udah nggak gitu panas, baru kita bisa lepasin dari loyangnya. Nih kalau udah mulai nggak gitu panas, tuh dia bakalan otomatis copot daripada loyangnya. Tuh ya, cakep banget warnanya, golden brown, nggak gosong. Ini bakalan renyah banget. Oke ya, ini pastry creamnya tadi sudah bener-bener dingin. Tadi setelah dia udah nggak panas lagi, gue simpan di kulkas sampai bener-bener dingin biar cepet aja sih ya. Jadi kayak gini dong set. Kita akan lembutin dulu ya. Ini mau pakai mixer boleh. Jadi tujuannya cuman untuk ngelemesin dia aja sih ya. Kalau udah kayak gini, ini kan gumpal-gumpal karena dia ngeset kan. Ini akan gue aduk pakai whisk sampai dia smooth. Pakai mixer juga boleh banget, lebih cepet ya. Kita akan lembutin. Oke. Ya sampai dia smooth kayak begini, tapi ini keadaannya sudah nggak panas lagi. Ini akan gue masukin ke plastik segitiga. Kita akan piping ke dalam pie-nya yang sudah matang dan juga sudah dingin ya. That's why pie-nya itu harus matang, karena kita nggak akan panggang lagi si pastry cream udah matang juga anyway kan. Nah, ini kalau habis baru kita isi lagi ya. Plastik segitiga yang gede habis soalnya, sedih. Terus ya udah deh, tinggal kita isi dengan flaknya kayak begini. Tadang. Terus kalau bisa kita angkat bentar. Kita tap-tap biar dia tuh rata. Ini paling enak, kita akan simpan di kulkas dulu. Nanti dia lebih ngeset lagi dimakan, jadi tuh kayak dingin-dingin tuh enak banget. Oke, di sini gue pakai 3 jenis buah. Bebas sih buahnya, mau pakai jeruk, mau pakai buah-buahan yang kalian suka. Tapi yang paling basic sebenarnya tuh setahu gue itu strawberry. Mau dikasih blueberry juga enak kok. Tapi gue sarankan kasihlah buah yang agak asam-asam biar pas gitu rasanya. Jadi kan asam sama manis. Ini strawberry-nya sih nggak banyak yang gue lakukan. Gue hanya habis dibersihkan, kita akan belah dua aja gitu untuk si pie-nya. Kalau si kiwinya, ini gue pakai kiwi yang gold, dia kayak orang kaya dikit ya. Ini kita akan belah. Ini buang dulu. Terserah kalian nih mau segede apa. Oke, ini kita belah dua juga. Ini kan ada bijinya ya. Jadi ini gue akan buang dulu bijinya. Oke, ini pie-nya yang sudah tadi dari kulkas. Sambil nunggu biar dia makin dingin, makin enak, kita akan tata buah-buahannya. Nanti kalau tata, kita akan poles dengan clear gel. Gel itu kayak edible tuh, langsung kayak Nutroglaze, bikin kuenya itu kayak lebih shining gitu. Kayak di hotel-hotel lah ya. Oke, sekarang kalau udah jadi kayak begini cakep banget. Ini ada clear gel, jadi ini buat yang dekor-dekor biar glazingnya tuh kayak mengkilap. Ini kan agak kental ya, ini gue beli jadi. Gue akan encerkan sedikit aja dengan air panas. Biar apa ya, biar lebih gampang dipoles gitu. Ya, jadi ini kayak, ini kan kental banget tuh, ini gue agak loosen up dikit. Karena gue pengen cuman tipis-tipis di buahnya doang. Kalau dia terlalu kental, nanti dia malah gumpal di atas buahnya. Ya, kalau udah, oke, kita mau cobain. Feelingnya tuh creamy banget, pie-nya tuh renyah banget, dan ada kayak kadar bakar ya kan. Jadi dimakan tuh bener-bener enak banget, wangi. Wah, ini tuh wajib dimakan dengan buah-buah yang asem, pasnya lebih enak. Kalau kalian mau lebih cakep, bisa banget kiwinya tuh diganti dengan kiwi hijau. Tadi pas gue beli, kebetulan cuma ada yang golden, jadi ya udah nggak apa-apa. Dan pastikan disimpan di kulkas kayak 1 jam sebelum dimakan, karena semakin dingin, custardnya akan semakin firm dan pastinya lebih enak. Asli, enak banget sih ini.
So itu dia mini pie alias tart buah, pie buah, whatever you name it. Ini tuh enak banget, gampang banget. Ini tuh basic pastry buat kalian yang masuk ke dunia pastry. Gue yakin banget kalian bakal belajar bikin ini, ya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pengen gue bikin series pie atau nggak tart juga. Komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.